Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Yuliana Atta Ambo, dalam perenungan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan Engkau terus berfirman kepada kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memberitakan dan mendengarkan firman-Mu, supaya makin hari kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik 7, ayatnya yang ke-14 sebagai berikut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan yang menjadi perlindungan kita pada hari ini, dan biarlah firman ini menjadi pedoman untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, doa adalah sesuatu yang sangat biasa dan setiap hari dapat kita ucapkan. Setiap orang tahu apa itu doa, walaupun sedikit yang mau melakukannya. Tidak jarang kita kadang lupa berdoa. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam doa, kita bersyukur dan kita memohon. Banyak permohonan yang kita kepada Tuhan, karena kita tahu Dialah Bapa yang tahu kebutuhan kita. Walaupun kita sadar tidak selalu doa kita itu dikabulkan. Dalam Alkitab juga ada beberapa doa yang tidak dikabulkan. Setiap kita pasti berdoa, setiap hari. Bahkan banyak hal yang kita doakan diberikan berkat, kekuatan, kesehatan. Apalagi akhir-akhir ini dengan merebaknya COVID-19, kita doakan supaya cepat berlalu. Kita doakan supaya ditemukan obat dan protokol kesehatan diberlakukan agar memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Walaupun belum semua kita taat, masih ada yang belum taat. Walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah, dari gereja, dari aparat, bahkan juga terkadang kita berusaha agar memutuskan mata rantai. Tetapi sepertinya kita punya mata, kita punya telinga, tetapi sulit untuk melihat dan mendengar. Kita punya hati dan pikiran, tetapi sulit untuk menimbang dan pegang. Tetapi kita terus berupaya memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Doa kita bersama juga sebagaimana doa Yabes dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca ini, yang meminta agar umat Tuhan merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, sehingga pertolongan itu dinyatakan dan pemulihan terjadi. Allah sudah menyampaikan pada Israel bahwa kunci mengalami pemulihan, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah, lalu hidup dalam pertobatan. Kuncinya adalah bertobat, kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, pemulihan Tuhan dinyatakan. Pertobatan inilah yang harus kita perjuangkan dan lakukan terus-menerus dalam hidup kita. Dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Apalagi sebagai orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus. Bila kita bertobat, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan pengampunan Tuhan inilah yang menjadi awal
dibukanya pintu kemurahan dan anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan merindukan kita datang kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau kita berefleksi saat ini, di saat kita mulai ibadah rumah, Tuhan mau mencari kita dan mengetuk pintu hati kita secara pribadi. Ia mau kita membuka hatinya untuk datang kepadanya. Mungkin dengan sesama kita secara physical distancing kita jaga jarak, tetapi dengan Tuhan kita makin dekat kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan merindukan kita datang kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau kita berefleksi saat ini, di saat kita mulai ibadah rumah, Tuhan mau mencari kita, mencari saya dan saudara-saudara, mengetuk pintu hati saya dan saudara-saudara secara pribadi. Ia mau kita membuka hati kita, datang kepadanya. Mungkin dengan sesama kita, physical distancing, tetapi dengan Tuhan kita makin dekat. Sebuah lagu mengatakan, dia hanya sejauh doa. Bila kau resah gelisah hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidup, ingat masih ada seorang penolong hidup. Dia tak pernah jauh darimu, berseru memanggil namanya, berdoa, dia segera menghampiri. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Itulah yang selalu ingatkan kita. Ingatkan untuk kita berserah kepada Tuhan secara pribadi, dalam persekutuan keluarga kita, dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, menuntun kita sekalian untuk hidup bijak. Amin.